Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan membahas mengenai Petaminda. Silakan dilihat gambar ilustrasi yang ada pada tampilan. Pada gambar ilustrasi tersebut ada suatu tokoh kartun yang memegang alat tulis. Sepertinya dia puas dengan apa yang sudah digambarnya. Apa yang ada dalam pikirannya berhasil dituangkan dalam bentuk gambar, sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami apa yang ada di dalam pikirannya. Kedepannya kita akan membicarakan salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir dengan menggunakan Petaminda. Sama dengan maksud dari gambar ilustrasi tersebut, bagaimana menuangkan yang ada dalam pikiran ke suatu gambar dengan menggunakan metode yang disebut dengan Petaminda. Petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974. Dibuat berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Petaminda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Petaminda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak atau software. Jika tanpa perangkat lunak, bisa dengan menggunakan kertas digambar sesuai dengan karakteristik Petaminda. Jika memanfaatkan perangkat lunak atau software, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source yaitu FreeMind atau Xmind. Cobalah untuk berkolaborasi dengan kawan yang berada di sekolah lain menggunakan situs www.mindmap.com. Di bawah ini contoh Petaminda. Menurut Buzan, metode Petaminda dapat bermanfaat untuk 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Seperti kita tahu, otak kanan dan otak kiri memiliki kelebihan masing-masing. Otak kanan berfungsi untuk meningkatkan kreativitas konseptual, seni atau musik, gambar atau warna, dimensi, emosi, imajinasi, melamun, dan ingatan-ingatan jangka panjang. Sedangkan otak kiri berfungsi untuk bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, detail, dan ingatan jangka pendek. Yang kedua,
membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Manfaat yang ketiga menurut Tony Buzan adalah membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Ini bisa terjadi mengingat peta minda menampilkan cakupan-cakupan permasalahan, sehingga bisa jadi trigger atau bisa jadi pemicu dalam melancarkan gagasan atau inspirasi pikiran. Manfaat yang keempat menurut Tony Buzan adalah membuat rencana atau kerangka cerita. Peta minda bisa digunakan dalam membuat rencana. Dalam membuat rencana, ketika perlu memikirkan cakupan-cakupan seperti persiapan, proses, dan finishing dari rencana tersebut, sehingga rencana tersebut bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang memudahkan dalam pelaksanaannya. Contohnya, membuat rencana liburan ke Jakarta. Dengan peta minda, kita dapat membuatnya menjadi beberapa subtopik dengan topik rencana liburan ke Jakarta. Contoh subtopiknya adalah apa saja persiapannya, tempat-tempat yang akan dikunjungi, waktu kunjungan, apa saja persiapan untuk pulang kembali. Sama halnya dengan kerangka kerja. Peta minda bisa digunakan sebagai kerangka kerja. Untuk menceritakan sesuatu yang kompleks, diperlukan peta minda sebagai alat bantu untuk menyusun kerangka dan menjadi alat bantu untuk mengingat kerangka tersebut. Contohnya, ingin menceritakan mengenai Pulau Tarakan, maka bisa dibuat peta mindanya dengan topik Pulau Tarakan dan sub-topiknya adalah 1. Sejarah Tarakan, 2. Asal muasal nama Tarakan, 3. Letak geografis Pulau Tarakan, 4. Penduduk Tarakan, dan hal-hal yang lain bisa menjadi subtopiknya. Manfaat kelima menurut Tony Buzan adalah mengembangkan suatu ide. Mengembangkan ide merupakan hal yang penting bagi umat manusia. Contohnya, Wright Brothers bisa membuat pesawat terbang berawal dari mengembangkan ide-ide pendahulunya. Kedua, Mark Zuckerberg membuat Facebook yang sekarang menjadi media sosial paling populer di dunia dengan mengembangkan ide mengenai pergaulan di media sosial pada masa depan. Smartphone saat ini berasal dari ide mengenai perangkat yang dapat dijadikan menjadi satu bagian, yaitu sebagai penyerang, tajam, kamera, radio, GPS, kalkulator, dan lain-lain. Namun banyak orang yang memiliki ide dan cepat melupakannya tanpa mengembangkannya, atau sulit mengembangkan ide tersebut dikarenakan kompleksnya ruang lingkup ide tersebut. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika mendapatkan ide, biasanya dibiarkan saja berlalu dan tidak diikat dengan tulisan ataupun dengan peta minda, sehingga tidak dapat dikembangkan karena seperti memulai dari awal lagi ketika dipikirkan kembali. Dengan menggunakan peta minda, ide tersebut bisa diikat dan dikembangkan ke depannya dengan melihat dari semua cakupan yang memungkinkan. Manfaat yang keenam menurut Tony Buzan adalah membuat perencanaan sasaran pribadi. Contohnya, ingin tampil cantik, ingin lebih kurus, ingin sekolah di sekolah ternama, ingin menjadi manusia yang lebih baik, dan lain sebagainya. Misalnya kita ambil salah satu dari yang kita sebutkan sebelumnya, ingin lebih kurus.
maka dapat dibuat peta minda dengan topik ingin lebih kurus dan sub-sub topiknya seperti 1. Rutin olahraga. Subtopik kedua, makan makanan bergizi dan rendah lemak. Subtopik ketiga, mengurangi porsi makan. Subtopik keempat, mengikuti program penurunan berat badan pada seorang ahli. Manfaat peta minda yang ketujuh menurut Tony Buzan adalah meringkas isi suatu buku. Suatu buku yang terdiri dari banyak lembar bisa diringkas dalam satu gambar menggunakan peta minda, yakni dengan menuliskan garis-garis besar isi buku tersebut dalam peta minda, dan dengan menggunakan pengetahuan yang didapat dari buku tersebut dapat dijelaskan kembali isi buku tersebut menggunakan peta minda yang telah dibuat. Manfaat ke-8 menurut Tony Buzan adalah menyenangkan dan mudah diingat. Kata menyenangkan memang relatif definisinya bagi tiap-tiap orang. Namun di sini kenapa dinyatakan menyenangkan? Dikarenakan karakteristik bentuk dari peta minda ini bisa akrab dan mudah untuk dipahami. Begini saja, bayangkan membuat sendiri peta atau dana rumah. Dengan kreativitas sendiri bisa membuat peta atau dana rumah seperti menggunakan jenis tulisan yang disenangi, menggunakan warna tulisan yang disukai, lambang-lambang yang menarik dengan pewarnaan yang menarik pula, dan sebagainya, sehingga memiliki kepuasan tersendiri dari pembuatan peta atau dana rumah. Menyenangkan bukan? Selain menyenangkan, dikarenakan pengalaman membuat sendiri peta atau dana rumah, maka daya ingat untuk hal yang berkaitan dengan peta atau dana rumah tersebut akan meningkat, dan jikalau lupa pun ketika melihat peta tersebut lagi, maka dengan cepat dapat mengingat dan memahaminya. Sama halnya dengan peta minda atau peta pikiran. Dengan kreativitas sendiri bisa membuat peta minda yang memuaskan dan dikuasai, sehingga meningkatkan daya ingat, dan walaupun lupa ketika melihat peta minda itu kembali, maka dapat dengan cepat mengingat dan memahaminya kembali. Berikut langkah-langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Pertama, buat subjek atau judul. Kedua, kembangkan cabang-cabang utama. Ketiga, buat cabang-cabang utama, lalu kembangkan lagi hingga sedetail yang dimungkinkan. Buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda, karena subjek ini akan menjadi senter dalam peta minda. Untuk kasus ini, kita karena membuat liburan keluarga, maka dituliskan liburan keluarga. Buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, siapa saja yang akan diajak ikut serta, kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Dalam contoh berikut, dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Seperti pada gambar di bawah ini. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama.
Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Seperti contoh liburan keluarga, kita bagi menjadi 4 cabang utama, yaitu siapa yang akan diajak, tujuan kemana liburan keluarga, aktivitas yang dilakukan selama liburan keluarga, perlengkapan apa saja yang diperlukan selama liburan keluarga. Kita lihat siapa ini bisa dikembangkan lagi menjadi ayah, ibu, adik, sepupu. Lalu untuk tujuan bisa dikembangkan ke pantai atau ke taman, ke gunung atau waterboom. Aktivitasnya dia bisa berkuda barangkali karena ke gunung, lalu berenang mungkin karena di pantai, belanja di semua tempat dia bisa belanja yang memungkinkan, main bola di pantai biasa juga main bola. Lalu perlengkapan yang diperlukan bisa saja sepatu, mungkin karena main bola atau berkuda atau aktivitas yang memerlukan sepatu, baju renang dikarenakan di pantai, sandal untuk jalan-jalan, lalu topi ketika panas di pantai atau sebagai mode. Oke. Bagaimana, mudah bukan? Silahkan dilanjutkan dengan membuat peta-minda yang berkaitan dengan kehidupan kalian, seperti perencanaan pendidikan, pemilihan sepatu yang tepat, anggota keluarga, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.